Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Nah. Kita masuk ke rukun yang berikutnya tentang pertanyaan Jibril ketika bertanya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada saya tentang agama Islam. Kita udah bahas syahadat, kita udah bahas salat, kita masuk ke yang baru, wa ita'uz zakah, dan memberikan apa? Zakat. Dan apa yang dimaksudkan zakat? Disebutkan haqqun faradallahu tabaraka wa ta'ala fi amwalil aghniya lil fuqara. Hak yang Allah wajibkan pada harta orang-orang yang kaya untuk dikasih kepada orang-orang apa? Miskin. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak untuk orang yang meminta dan yang tidak apa? Meminta. Di sini, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fi amwalihim, dan pada harta mereka hakun, ada hak lisail untuk orang minta ataupun yang tidak minta. Apa kata para ulama? Berarti, Pak, kalau seandainya ada yang minta harta kita, kita kasih atau kita nggak kasih? Kita kasih. Kenapa? Kalau kita mampu, di dalam harta kita ada apa? Hak untuk mereka. Jangan dikatakan, oh ini kan minta-minta, nggak boleh. Naam sahih. Kalau seandainya minta-minta nggak boleh, maka yang salah dia, tapi tetap kita apa? Kasih. Karena memang perintah Allah, kita harus ngasih untuk orang yang apa? Minta. Nggak bisa nggak. Makanya Masya Allah, kalau seandainya kita di tengah jalan, semisal di lampu merah, tiba-tiba ada yang minta uang. Di lampu merah nih, ada yang minta uang. Kita kasih atau nggak kasih? Kasih. Jangan nggak dikasih. Wallahi kasih. Kenapa Allah firmankan wa fi amwalihim, dalam harta kita, harta mereka ada apa? Hakun, ada hak yang harus kita kasih. Loh, ini kan kata Allah harus dikasih untuk yang minta ataupun yang tidak mau minta. Jadi Pak, jangan kita mengatakan oh enggak lah dia kan minta, enggak bisa. Allah yang firmankan. Taib, kalau memang dia butuh, alhamdulillah, berarti pas memang. Tapi kalau seandainya dia enggak butuh, tapi dia masih apa minta? Minta. Karena banyak orang-orang ini yang ngemis-ngemis, rumahnya di kampung apa? Besar, mewah kan gitu. Kena tipu kita kan. Masya Allah. Terus gimana kasusnya? Apakah kita dapat pahala? Wallahi dapat. Tugas kita bukan suudzon. Tugas kita apa? Ngasih. Bukan suudzon. Bukan ngecek. Bukan tajasus. Bukan mata-matain, bukan. Tugas kita cukup ngasih. Kalau secara zahir dia ini butuh, walhamdulillah. Tapi kalau seandainya dia nipu, tetap kita mendapatkan pahala ngasih orang miskin harta. Antum tahu Pak, Masya Allah, dalam satu hadis disebutkan dari Ma'an Ibn Yazid. Ma'an ini bercerita, akhraja abi dananir inda rajulin fatasaddaqa inda rajulin fil masjid. Bahwasanya ayah saya memberikan harta beberapa dinar. Beberapa apa? Dinar. Satu dinar berapa? 4 gram emas perkiraan. 1 gram berapa? Sekarang harganya 1 juta ya. Berarti 1 dinar berapa? 4 juta. Kalau minimal 3 dinar, berarti berapa dia kasih? 12 juta dananir. Itu minimal. Dikasih untuk orang di masjid. Ini Ma'an, anaknya si Yazid, lihat bapaknya ngasih orang 12 juta anggap. Atau beberapa dinar. Akhirnya si Ma'an pun butuh uang tadi.
Datanglah dia kepada apa? Kepada orang tersebut, dia mengatakan, itu bapak saya yang ngasih engkau harta. Kalau aku minta lagi boleh enggak? Apa kata orang tadi? Ambillah, nggak ada masalah. Ambillah kalau engkau membutuhkan. Diambil. Akhirnya apa? Pulanglah si Ma'an ini kepada Yazid bapaknya. Ditunjukkan ini dinar-dinar tadi. Apa kata bapaknya? Wallahi iya ka urid ya Ma'an, wahai Ma'an. Bukan engkau yang aku inginkan, tapi orang lain yang di masjid tadi. Kenapa engkau ambil? Akhirnya apa kata Ma'an? Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallam. Akhirnya aku pun putuskan agar Rasul kita Muhammad SAW yang memutuskan antara kami. Boleh enggak harta tadi saya ambil? Akhirnya disampaikanlah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yazid bapaknya sama Ma'an anaknya hadir di kasus tersebut. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, apa yang engkau niatkan itu engkau dapat pahalanya. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Ma'an, apa yang engkau ambil itu hak engkau. Karena engkau ngambil dengan cara yang bagus, yang baik. Dengan cara apa? Minta izin, enggak ada masalah sama sekali. Maka apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Kalaupun kita ngasih kepada orang, salah, yang make malah orang lain, kita mendapatkan pahalanya utuh. Dapat pahala utuh. Ana ambil kasus. Antum seandainya ngasih harta, kotak infak di masjid, antum masukkan uang, kotak masjidnya diambil, orang dicuri, nggak ada CCTV, mau dicari nggak jumpa, nggak ketemu, antum dapat nggak pahala utuh? Dapat atau nggak dapat? Wallahi dapat, wallahi dapat, dan dapat ganjarannya di dunia ataupun di akhirat. Utuh, naam utuh, tanpa berkurang sedikit pun. Kenapa? Gara-gara niat antum untuk itu, dan Allah jadikan sempurna, naam sempurna. Karena antum udah ngasih, diambil orang, ya nggak tahu dan sebagainya. Atau semisal antum masukkan kotak infak, terbakar kotak infaknya, terus gimana? Ya itu kondisinya dan sebagainya. Makanya kata para ulama, kasus orang-orang seperti ini, ya dia dapat pahala secara utuh walaupun tak digunakan untuk hal yang semestinya. Contoh, ada lembaga keuangan, ada lembaga apa? Keuangan. Semisal dia ini ya lembaga kemanusiaan, orang-orang Suriah butuh dana, orang-orang di Filistin butuh dana. Antum kasih fulus tadi untuk orang-orang apa? Filistin. Antum ngasih fulus tadi untuk orang-orang apa? Suriah. Tiba-tiba dikorupsi sama pejabat-pejabat mereka, lembaga-lembaga mereka dikorupsi semisal. Dapat nggak pahala utuh? Dapat. Udah dapat utuh dari sana. Kita yang kita sedekahkan udah utuh semua. Itu pun ingat, nggak boleh nuduh sembarang orang, harus ada bukti. Kenapa? Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu da'wahum." Kalau seandainya manusia dikasih untuk berhak mengklaim segalanya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka orang itu akan gampang untuk menumpaskan darah orang lain dan mengambil harta orang lain. Kenapa? Klaimnya mereka semua diterima, nggak ada bukti. Maka tugas kita yang menuduh orang harus datangkan apa? Bukti. Orang yang tertuduh harus bersumpah, itu saja. Wal yamin alaman ankar, dan orang yang tertuduh dia silahkan apa? Bersumpah. Ini kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kasus seperti ini, Pak, maka antum enggak usah risau. Ya sudah, pahala udah 100% full. Tugas kita cuman kita itu beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, anak kembalikan lagi, antum jangan suka suudzon. Wallahi jangan di pinggir jalan sama orang. Jangan. Ada sebagian orang tidak mau ngasih gara-gara nanti lembaga di sana itu nggak tahu gimana keuangan dan sebagainya. Ada kasus beberapa orang seperti itu. Dan ini juga masukan untuk semuanya, Pak. Memang kita ini harus teliti, mau tidak mau. Yang penting ada datanya semua dan jelas. Nah, kalau udah ada data semua dan jelas masih tertuduh juga, yaitu Allahu a'lam bishawab. Ini kata Nabi kita SAW. Kenapa? Masya Allah ya. Isa pun tidak berani untuk nuduh orang. Oh, fulan ini dusta. Oh, fulan ini bohong. Oh, fulan ini bohong. Nggak pernah. Jadi antum jangan suka nuduh orang di pinggir jalan. Oh, ini nipu nih, padahal dia sehat nih, tapi dia pura-pura pincang. Tidak boleh nuduh orang sembarang seperti itu.
Nabi Isa alaihi salam sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya Isa ibn Maryam ra'a rajulan yasrik, melihat seorang mencuri, ngambil harta orang lain. Ternyata orang ini mengatakan wallahi ma sariktu, demi Allah aku tidak mencuri, wallahi ma saraktu, demi Allah aku tidak mencuri. Akhirnya apa kata Isa ibn Maryam? Sadaqta wa kadzdzabtu aini, engkau jujur dan aku dustakan apa? Mata saya. Berarti mata saya yang salah dan engkau apa? Jujur. Padahal Isa bin Maryam lihat beneran dia sedang apa? Mencuri jelas. Tapi Pak, bukan berarti antum kayak gitu langsung katakan, oh ya engkau jujur, aku apa? Dusta. Segampang itu. Kalau buktinya ada, ya gak mungkin orang mencuri gak diproses di kepolisian, kan gak mungkin juga Pak. Jelas-jelas dia apa mencuri dan sebagainya. Tapi ini Pak, Nabi kita SAW menceritakan kasus tersebut biar kita nggak gampang menuduh orang lain. Pokoknya kapan orang minta kasih, kapan orang minta kasih. Tugas kita mengasih harta yang kita milikin untuk orang yang berhak minta ataupun tidak minta. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa jadilah orang yang mahrum. Apa orang mahrum? Tidak mau minta. Kenapa? Jaga iffah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang kalau istaghna itu merasa cukup, tidak butuh dari apa yang di tangan manusia. Maka apa? Yughnihillah, Allah akan cukupkan. Allah akan apa? Cukupkan. Ini kalau mereka ini apa? Istighfaf, tidak mau minta gitu loh. Dia jaga iffah dia. Dan harusnya memang seperti itu. Jangan suka apa? Minta-minta. Kecuali untuk apa? Untuk umat. Kecuali untuk Islam. Bangun masjid, bangun sekolah, wallahi minta. Karena banyak umat Islam yang lalai, padahal ada depan mata kesempatan untuk ngasih. Tapi Pak, kalau enggak, tahan, tidak usah minta. Besar kebutuhan. Pertama yang kita minta siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, orang-orang yang minta, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Karim? Yahsabuhumul jahil aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang yang Allah cintai, mereka tuh nggak suka minta-minta. Sampai orang yang jahil, orang yang nggak tahu kasus dia, ngira dia ini apa? Orang aghnia. Apa orang aghnia? Orang kaya. Minat ta'affuf, gara-gara nggak mau minta. Disebutkan oleh para ulama, berarti kalau bisa kita seperti itu, na'am seperti itu. Cukupkan kita ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau udah sering minta-minta, nah ini yang bahaya. Kemudian disebutkan juga faman addaha, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, faman addaha bi tibati nafsin qubilat minhu. Barang siapa yang ngasih sedekahnya, yang ngasih hartanya dengan jiwa yang bagus, diterima. Dengan harta yang bagus juga diterima. Jadi Pak, ada harta-harta halal dikasih dengan cara apa? Menghina. Tidak boleh. Kita ngasihnya dengan cara menghinakan orang, ini tidak boleh. Nggak boleh sampai seperti itu. Ini harus apa? Biti bati nafsin, ngasih sedekah itu dengan cara yang paling bagus. Anak contoh mau sedekah sama antum, majulah anak ke mimbar. Anak mengatakan apa? Untuk ikhwan-ikhwan yang miskin, datanglah ke rumah anak, ambil beras. Bagus nggak cara seperti itu? Nggak bagus. Orang kata-katakan, siapa antum kan gitu. Masa dia ngomongin ikhwan-ikhwan yang miskin? Nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Antum mengatakan bagi seluruh ikhwan yang membutuhkan, fadhol datang rumah anak. Beda nggak kata-katanya? Beda. Satu menyakitkan, satu menenangkan. Nah, sahih. Maka apa? Kita harus kasih orang-orang itu tenang gitu loh, Pak. Dia bisa memenuhi hajat mereka dengan cara yang tenang. Dan ini satu hal yang bagus. Kenapa? Termasuk amalan dalam Islam yang bagus. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang engkau masukkan dalam setiap hati orang yang beriman, orang muslim. Kita senangin dia. Jangan kita kasih habis itu kita hinakan. Jangan. Ini tidak boleh dalam agama Islam. Ngungkit. Ini namanya alman wala tamnun tastakthir. Jangan ngungkit. Akhirnya engkau bakal dulu jasa aku banyak loh untuk engkau. Mungkin enggak itu, Pak? Mungkin Allah firmankan wala tamnun tastakthir.
Engkau itu jangan apa ngungkit-ngungkit kebaikan engkau. Oh dulu saya udah ngasih engkau. Oh dulu ingat nggak antum seperti ini? Nggak usah. Tujuannya kita agar memperbanyak jasa-jasa kita di hadapan dia. Untuk apa? Cukupkan saja, lupakan saja apa yang kita kasih itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Itu yang kita harapkan. Kan tiap kali kita sedekah, tiap kali kita beribadah, kita mengharapkan apa? Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah apa amal kami. Maka di sini kata Syekh, ngasih sedekah, ngasih zakat biti bati nafsin, dengan jiwa yang baik, dengan cara yang baik. Ngasih sembako jangan dicampak-campakkan, lempar sana lempar sini, tidak boleh. Apalagi kalau urusannya makanan, lempar cabai, lempar apa, itu tidak boleh dalam agama Islam. Menyakitkan gitu loh Pak, tidak boleh. Siapa yang mau nerima kayak gitu? Nah ini kata Syekh, harus biti bati nafsin, dan juga dari harta yang halal. Tidak boleh antum sedekah dari harta yang apa? Haram. Dan nggak diterima sedekah antum pahalanya. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari hal-hal yang apa? Yang baik. Kalau seandainya antum, naudzubillah, jangan sampai antum yang lain mencuri harta yang banyak sekali, kemudian dia mengatakan, ya biar dosa saya hilang, saya sedekahkanlah sedikit, ya mudah-mudahan jadi penghapus dosa. Nggak bisa lah, ini dari harta apa? Mencuri. Justru dia istihza, menghinakan agama, menghinakan Allah, jatuh ke dalam madarat yang lebih besar. Dia harta haram digunakan untuk haji, dapat nggak pahala haji? Nggak dapat pahala haji, nggak dapat. Bukan haji yang mabrur. Tapi kalau tanya sah nggak hajinya, sah, tapi nol pahalanya. Sah. Apa dampaknya? Apa bedanya? Pak, sah tapi nggak ada pahala. Maksud kata para ulama, dia nggak wajib haji lagi. Nggak wajib apa? Haji lagi. Tapi tetap dia nggak dapat pahala apa? Haji. Ya sami mawon kan gitu. Maka kata para ulama yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Nah, fadhal, azan dulu Isya. Nanti kita lanjutkan pada Isya. Fadhal. Kok cepat ya? Cepat ya sekarang ya? Nah.
Taib. Apa kata Syekh di sini? Wa man imtana'a min ada'iha fa in kana munkiran liwujubiha fahuwa kafir. Orang yang tidak mau bayar zakat dan dia mengingkari kewajiban membayar apa? Zakat. Kata dia zakat tidak wajib. Apa hukumnya? Kafir. Dia kafir. Kalau dia mengatakan bahwa saya zakat tidak wajib. Berbeda kasus kalau seandainya dia mengatakan zakat wajib tapi aku nggak mau apa? Zakat. Maka di sini kata para ulama dia nggak sampai ke batas apa? Kafir. Dia yakin itu wajib, tapi nggak sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dia nggak rubah hukum tadi. Dia tetap mengatakan bahwasanya yang namanya zakat diwajibkan, tapi saya nggak mau. Nanti saja. Padahal hartanya sudah numpuk sampai 1 tahun dan udah sampai ke batas zakat. Nah di sini itu kata para ulama. Apa dalil bahwa saya itu kafir? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang tak mau bayar apa? Zakat. Pak, boleh nggak bunuh orang? Bunuh orang muslim? Nggak boleh. Hadis Nabi jelas, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh, tidak halal darah seorang muslim yang dia bersaksi bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya berhak disembah, tidak ada ilah selain dia. Dan kemudian yang kedua apa? Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan dia menegakkan apa? Salat dan membayar zakat, kecuali gara-gara 1 dari 3 hal. An-nafsu bin nafsi, dia bunuh orang maka wajib bunuh balik, maka harus bunuh balik, kisos. Atau atsaibuz zani, orang yang sudah nikah tapi berzina. Kemudian orang yang murtad at-tarik lidinihi, orang yang murtad. Nah, di sini Pak kriterianya orang itu harus bayar zakat, baru aman darah dia. Oke, Allah alam bisawab. Kata para ulama, orang yang tak mau bayar zakat maka hukumnya dia ini berdosa besar selama dia meyakini bahwasanya hukum zakat masih wajib. Tapi kalau dikatakan nggak wajib, berarti apa? Kafir. Makanya Pak, kita perlu tahu bahwasanya mengingkari yang sudah jelas hukumnya dalam agama Islam dan diketahui oleh seluruh umat manusia, yang haram dikatakan halal, berarti dia bisa sampai ke derajat apa? Kufur, kafir. Zina dihalalkan. Udah jelas hukum zina apa? Haram. Tapi dia mau halalkan dengan beberapa cara. Contohnya konsep milkul yamin. Tahu antum kan yang beberapa tahun lalu yang sempat apa? Viral disertasi kan, S3 kalau nggak salah, doktoral. Iya kan? Itu menghalalkan zina dengan cara apa? Dengan cara dia pakai konsep milkul yamin. Ini Pak, semua ulama Islam telah sepakat dari zamannya sahabat sampai zaman apa? Zaman kita sepakat bahwasanya yang namanya zina apa hukumnya? Haram. Zina lah, nikah mut'ah saja hukumnya apa? Haram. Ada orang-orang menghalalkannya di antara mereka apa? Syiah Rafidhah, dikafirkan kok. Lah ini jelas-jelas zina disamakan dengan konsep budak, bayangkan. Padahal kalau budak diambil dengan cara apa? Harus ada perang. Lah ini tinggal datang ke tempat apa? Lokalisasi, langsung apa? Ngambil aja. Katanya atas dasar suka sama suka. Ini Pak kafir, tapi alhamdulillah dia udah rujuk. Iyalah Pak, gimana nggak rujuk, ditekan sama semua orang dalam semua elemen. Kenapa ngaku Islam? Dosen pula. Udah hancur Pak. Makanya di sini hukumnya haram. Khamr hukumnya apa? Haram, dihalalkan. Maka apa hukumnya? Kufur. Karena semua ulama sepakat dan bahkan ada hukuman hadnya. Ternyata dia masih halalkan. Ada loh Pak yang menghalalkan khamr secara jelas. Atau nggak percaya, carilah di YouTube. Salah satu syekh lulusan Al-Azhar, jadi mufti di Australia. Jadi mufti di Australia. Lulusan Kairo, oknum. Tapi memang udah ngawur gitu loh.
Dikeluar dia di ala syashah, di layar TV, Pak, dia mengatakan khamar hukumnya halal. Wallahi, ini Pak kufur. Doktor profesor dia itu Pak, bukan LC wala magister, bukan. Apa? Profesor, doktor profesor lagi, Pak. Mufti di mana? Australia. Ngawur, keblinger kayak gitu. Maka ini hukumnya kata para ulama, kalau dia nggak taubat maka kufur. Harus apa? Yustatab, kata para ulama. Fa in taba wa illa kutil. Kalau dari zaman Islam, Pak, harus dimintakan taubatnya. Kalau dia nggak mau bertaubat, masih mengatakan khamar itu halal, zina itu halal, dan seterusnya, Pak. Kalau ini negara Islam, Pak, semisal dia berangkat, semisal di negara Saudi dan sebagainya, Pak, nggak tahu lagi gimana kondisinya. Apalagi dia dai ngajak kepada orang banyak dan sebagainya. Ini bahaya konsep seperti ini. Maka kita perlu tahu apa saja yang sudah jelas keharamannya, maka kita perlu tahu bahwasanya kita harus haramkan. Apa yang sudah jelas kewajibannya, maka kita harus wajibkan. Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu kata para ulama al-ma'lum minad dini bid-darurah, yang udah kita ketahuin secara nyata bahwasanya itu hukumnya udah jelas. Tapi Pak, kalau yang masih samar-samar, itu ada khilaf, ini enggak. Itu harus kita lapang dada, harus ada rohabatus sadr, harus kita itu lapang dada kita. Jangan sempit. Nah, ini perkara-perkara yang ada dikhilafkan oleh para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi antum harus tahu furu', cabang, sama usul, pokok. Mana yang usul, pertahankan. Tidak boleh ada khilaf. Furu', cabang, boleh khilaf. Ngerti nggak Pak sampai sini? Ana ambil contoh. Pokok. Jangan dikira Pak yang pokok ini semua perkara akidah, enggak. Hatta akidah itu ada yang usul, ada yang pokok, ada yang furu'. Ana ambil contoh. Banyak Pak perkara akidah. Ana ambil menghormatin sahabat, apa hukumnya? Wajib. Usul. Orang yang nggak menghormatin sahabat, maka apakah? Kafir, zindik. Jelas para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Orang menghina Abu Bakar, apa? Kafir, zindik. Jelas. Dan bahkan Ar-Razi mengatakan, idza ra'aita ar-rajul yat'an bi ahadin minas sahabah, kalau engkau melihat salah seorang menghina sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindik. Ketahuin dia ini orang munafik, kafir dia. Jelas Pak hukumnya ahlu sunnah wal jamaah. Taib, ada furu'nya? Ada furu'nya. Apa furu'nya? Antum dahulukan Ali daripada Utsman. Harusnya Pak Abu Bakar, Umar, kemudian apa? Utsman, kemudian Ali. Terjadi khilaf para ulama, mana yang lebih afdal, Utsman ataukah Ali? Yang sahih Utsman. Tapi orang yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman tidak dikafirkan. Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu kata para ulama. Dan yang termasuk orang yang berpendapat itu orang-orang Zaidiyah yang di awal-awal. Maka mereka nggak dikafir oleh para ulama. Tapi kalau Rafidhah, habis. Abu Bakar dihina, Umar dihina. Nah, ini mereka pokoknya udah salah. Tapi kalau furu' cabang. Anda ambil contoh yang lain. Arsy Allah ada atau tidak ada? Ada. Qalam ada atau tidak ada? Ada. Qalam itu apa? Pena siapa? Allah SWT. Ada atau tidak ada? Ada. Taib. Mana yang duluan diciptakan? Arsy atau pena? Khilaf para ulama. Pokoknya, yang usul, yang inti, adanya qalam sama adanya arsy. Furu'nya, cabangnya, mana yang duluan diciptakan? Apakah pena ataukah arsy? Ini khilaf para ulama. Nah, kalau seandainya ada yang mengatakan arsy, maka sahih. Kalau ada orang mengatakan qalam, juga nggak ada masalah. Masing-masing ada apa? Ijtihad. Karena ini perbedaan dalam masalah harokat saja. Masalah apa? Harokat. Nanti kita sebutkan insyaallah subhanahu wa ta'ala pada perinciannya. Nah, fikih juga sama. Fikih juga apa? Sama. Pokoknya intinya salat hukumnya apa? Wajib. Furu'nya tata cara salat. Berbeda-beda, Pak. Antum ketika sujud dahulukan tangan atau lutut?
Kalau antum tangan, kalau ana lutut. Jangan antum kafirkan ana. Kan gitu. Ini furu. Dan ana nggak mau gontok-gontokan sama antum. Ya sudah, fadhil, antum ada dalilnya, pegang dalilnya. Ana juga ada apa? Hujjahnya. Nah, ini macam furu yang kita harus berlapang apa? Dada. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, itu kata para ulama. Nah, yang kita perlu tahu, kalau sesuatu hal yang al-ma'lum minad dini bid-darurah, yang sudah kita ketahui bahwasanya hukumnya memang jelas, semua elemen masyarakat tahu, tapi dia malah mengatakan yang kebalikannya, maka di sini hukumnya kafir. Zakat, hukumnya semua udah tahu, hukumnya apa? Wajib. Dia katakan nggak wajib, maka kafir. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian yang keempat, Pak, rukun keempat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam. Beliau mengatakan apa? Puasa Ramadan. Setiap tahunnya. Puasa apa? Ramadan. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang sudah menyaksikan masuknya bulan apa? Ramadan, falyasum. Maka wajib bagi dia itu apa? Puasa. Nah, orang yang tidak puasa gara-gara mengatakan puasa tidak wajib, apa hukumnya? Kafir. Ada loh Pak di video viral, dia ngomong puasa nggak wajib, kiai katanya. Ya Allah Akbar. Sambil ngudut gitu loh. Sambil apa? Iya, sambil ngerokok dekhan gitu loh. Ya ngomong apa? Bahwasanya itu puasa tidak wajib kata dia. Kafir nggak itu? Kafir. Ini kata para ulama jelas. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu hal yang al-ma'lum minad dini bid-darurah, yang udah jelas nyata hukumnya. Anak kecil Pak tanya, anak SD, apa hukum puasa Ramadan? Apa kata dia? Wajib. Nggak ada dia bilang sunnah. Dia ngomong apa? Wajib. Udah tahu semuanya Pak. Ini sesuatu hal yang al-ma'lum minad dini bid-darurah. Orang udah tahu semuanya ini bahwa sesuatu hal yang wajib. Dia katakan nggak wajib, ini bisa jatuh ke dalam apa? Kekafiran. Beda kasus, dia ngomong puasa itu wajib, tapi anak kalah sama syahwat anak ngerokok dulu ya, kata dia. Kafir atau bukan kafir? Enggak. Tapi dosa besar, tapi masih muslim. Tapi dia telah melakukan irtakaba kabiratan, telah melakukan sebuah dosa hal yang besar sekali. Ini kata para ulama. Nah, semua orang yang mampu untuk berpuasa, maka wajib bagi dia untuk berpuasa kecuali ada uzur. Contoh, safar. Contoh apa? Safar atau sakit. Maka tidak wajib apa? Tidak wajib puasa. Kalau antum Pak lagi safar, antum puasa Ramadan, naik pesawat, naik apa? Pesawat. Boleh nggak antum nggak puasa? Antum batal boleh nggak? Puasa kita ini naik pesawat capek atau nggak capek? Enggak, di bandara terus. Naik pesawat isinya AC semua. Di bandara AC, di pesawat juga apa? AC. Nggak capek, tinggal duduk aja. Apakah antum wajib puasa atau boleh nggak puasa? Boleh nggak? Puasa boleh, fadhil pilihan. Nggak ada masalah sama sekali. Karena antum sedang apa? Safar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkaitkan orang yang safar apakah mampu atau tidak mampu. Enggak. Yang penting orang yang safar, barang siapa yang sakit atau apa, au ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, silakan ganti di hari yang lain. Apa kata para ulama? Antum safar, antum nggak capek naik pesawat, semua isinya AC, tetap antum itu tidak ada masalah kalau nggak puasa, nggak ada masalah, pilihan. Tapi yang afdal kalau antum mampu ngapain? Puasa. Kalau nggak mampu jangan dipaksa. Antum nggak sahur, lupa sahur karena buru-buru mau safar, nggak sempat, muntah antum kalau seandainya dilanjutkan puasa, batal atau nggak batal? Batalkan, jangan dipaksa. Ada kasusnya, ada salah seorang sahabat Nabi kita SAW pingsan di tengah jalan, waqad dhullila alaih,
dan dia udah dikasih naungan biar nggak kena sinar matahari langsung dan dikipas-kipas. Nabi tanya, kenapa dia ini? Kenapa keadaannya? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ini sedang berpuasa, padahal sedang safar. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Beliau bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang berpuasa ketika safar. Ini khusus untuk yang tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, fadl. Tapi kalau antum mampu, tapi antum pengen mau buka karena di bandara makanan enak-enak, boleh nggak antum batal? Boleh, nggak ada masalah. Silahkan, fadl. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi Pak, kalau antum pakai peci, jangan. Ngerusak citra nanti, fitnah. Ya kan? Pak Haji buka kan gitu. Kan gak enak kan dilihat oleh orang. Pak Haji kita nih lah pecah kan kayak gitu, Pak. Masya Allah, kalah sama anak saya kan kayak gitu kadang-kadang. Nah, maka kita harus menjaga apa? Jangan sampai menimbulkan fitnah. Contoh yang lain, antum safar hari Jumat, ke Palembang. Antum boleh nggak antum nggak sholat Jumat, makan di warung, di restoran, boleh nggak? Nggak sholat Jumat, boleh nggak? Kenapa boleh? Karena safar. Hadis Nabi kita SAW jelas, la Jum'ata ala musafir. Tidak ada Jumat, sholat Jumat untuk apa? Musafir. Nggak wajib sholat Jumat untuk apa? Musafir. Tapi kalau antum pakai peci, jangan. Buka dulu pecinya. Kalau terpaksa ya, buka dulu. Kenapa? Rusak citranya. Citra Islam tuh bakal apa? Rusak. Jenggotnya gimana? Jangan dicukur tapi kalau jenggot. Biarkan saja. Antum ngomong, anak ini safar. Kenapa? Antum harus jelaskan, Pak. Jangan sampai antum merusak citra. Antum ngomong kalau pakai peci, ngomong, anak safar. Anak mau beli. Jadi orang tuh nggak suudzon, harus dijelaskan biar nggak timbul fitnah. Ada kaidah, Pak. Tarkul bayan inda waqtil hajah la yajuz. Antum nggak menjelaskan di waktu yang dibutuhkan, nggak boleh hukumnya. Akhirnya orang suudzon. Sama Nabi kita Muhammad SAW bersama Sofia berdua-duaan di malam hari. Dilihat oleh dua orang sahabat. Langsung tiba-tiba mereka berdua cepat larinya. Takut suudzon, ini Rasul sama siapa ya kan gitu. Akhirnya apa kata Nabi kita SAW? Ala rislukum innaha Sofia. Pelan-pelan kalian jalannya. Ini Sofia, istri saya, jangan suudzon. Apa kata dia? Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Enggak mungkin kami suudzon kepada engkau. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sekarang iya. Wa khasyitu an yuqi'a syaitan fi qulubikum syai'a. Tapi aku takut nanti kalian sebelum tidur, syaitan itu membisikkan sesuatu di hati kalian. Tadi betul ya, siapa ya? Sebelahnya Rasul tadi siapa? Kayaknya bukan kok. Kalau istri Rasul, bahaya bukan? Bahaya. Nah, Rasul menjelaskan di waktu hal yang dibutuhkan, di waktu yang di tempat yang dibutuhkan. Rasul mengatakan innaha Sofia. Ini siapa? Sofia. Nah, antum kalau mau makan pas safar pakai peci, ngomong, maaf Mbak, saya ini lagi safar, nggak puasa. Ngomong. Daripada dia suudzon, Pak Haji gini rupanya, percuma pakai peci kan, ngerusak citra, nggak enak kita. Pak, jelaskan saja, jelaskan, usahakan kayak gitu. Pak, abang ana juga sama, pernah pas di bandara muntah, akhirnya makan. Ya dijelaskan lah, biar nggak apa, biar nggak suudzon, orang itu nggak, yang nggak, citra Islam tuh nggak rusak ala kulihal. Yang dibawa orang-orang bercadar, amir safarnya batal. Ya gimana? Kan kayak gitu. Bercadar nih Pak dari pondok semua, saudara-saudara Anda, saudara-saudara Anda. Ya, kan rusak akhirnya kan. Maka Pak Fadl silakan untuk dijelaskan. Anda nih safar, maka diperbolehkan untuk apa? Untuk makan. Jumatan juga sama. Kalau antum tidak mau hadir Jumat, cuman mau sholat zuhur di jamak dengan waktu apa? Asar, Fadl. Tapi jelaskan sebelum antum makan di tempat orang. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Pak, kata Syekh di sini, orang yang safar ataupun orang sedang sakit, maka tidak wajib apa? Puasa karena ada udzur. Sama juga orang perempuan menyusui atau dia sedang hamil. Maka enggak wajib apa? Puasa, tapi harus qadha atau fidyah. Khilaf para ulama.
Tapi ana condong ke qadha, bukan fidyah. Kenapa? Karena orang yang hamil lebih dekat untuk dikiaskan kepada orang sakit, bukan orang tua yang tak mampu lagi berpuasa. Karena fidyah ini untuk orang apa? Yang sakit tak bisa diharapkan kesembuhan untuk dia, atau orang tua yang nggak bisa lagi apa? Puasa. Sedangkan orang hamil mampu nggak dia masih puasa? Mampu. Dan masa hamilnya akan hilang atau akan terus hamil seperti itu? Akan hilang. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang wanita yang sedang hamil itu lebih dekat untuk dikiaskan kepada orang sedang sakit. Maka Allah alam seperti itu. Tapi Pak, ana nggak wajibkan istri ana. Istri ana mengatakan hukumnya wajib apa? Fidyah. Abang lah yang bayar. Kan ana kan wajib apa? Qadha. Istri ana mengatakan apa? Fidyah. Ana nggak pernah maksa, enggak dek harus qadha. Enggak. Ana selaku kepala rumah tangga harus apa? Bayarkan fidyah, karena istri ana berpandangan bahwasanya itu apa? Orang yang hamil dan menyusui bayar apa? Fidyah. Setiap hari satu orang miskin. Ini kata para ulama. Nah, maka ana dalam kasus seperti ini, Pak, tidak ada wajibkan istri ana untuk qadha. Ngerti nggak Pak sampai sini? Tapi kalau ana selaku wanita nanti, kok nanti? Kalau ada orang Allah Akbar. Nah, kalau seandainya dia wanita, anggaplah kalau ana wanita, anggap, tapi jangan. Nah, ini kata para ulama, ana mau nggak mau sami'na wa ata'na. Ana nggak bakal ngambil pendapat yang lebih enak untuk ana, enggak. Tapi apa? Kalau Allah, kalau Rasul yang lebih kepada mendekati kebenaran apa? Kalau ana ya qadha, bukan bayar fidyah. Maka ya ana selaku seperti itu mau nggak mau. Tapi gara-gara istri ana memang berpandangan yang lebih dekat kepada kebenaran, karena ngikutin pendapatnya Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas mengatakan fidyah, maka ya silakan fidyah. Maka kita selaku kepala rumah tangga harus apa? Mengeluarkan harta. Naam. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, itu dia ala kulli hal. Taib, itu kata Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian Pak, yang berikutnya rukun yang kelima, haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu. Taib Pak, disebutkan haji dalam syariat agama Islam qasdul baitil haram. Yang kita tuju adalah Ka'bah, Baitul Haram, rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tuju. Masjidil Haram itu yang kita tuju untuk melaksanakan manasikul haji wal umrah, melaksanakan manasik haji dan umrah dalam rangka mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau apa kata Syekh, falau annahu hajja ila ghairil Ka'bah, kalau ada yang hajinya ke selain Ka'bah yang di Mekah, falan yuqbal hajjuhu, maka nggak bakal diterima hajinya. Contohnya haji ke Sengkuang Dalam, apa hukumnya? Haram. Ada nih Pak kasus terjadi. Semua akan kembali nanti kiblatnya kemana? Ke Sengkuang Dalam. Ya Allahu Akbar. Wallahi ini rusak ini. Perusak apa? Agama. Ini Pak, Masya Allah. Apa kata beliau? Disebutkan Masya Allah. Wa idha taqada annahu yahujju ila qabrin au ila darihin au ila binayatin au ila syajarin fa innahu yartad an dinil Islam. Siapa saja yang mengatakan dan dia hajinya, meyakini hajinya kepada satu kuburan, kepada satu tempat pohon, ke dalam satu tempat kuburan yang ditinggikan, maka dia telah murtad dari agama Islam. Kalau antum kesana ngikutnya Pak, murtad atau kafir? Kafir murtad. Makanya itu kelompok udah disesatkan oleh banyak para ya kelompok ulama-ulama kita lah. Itu kalau tahu Pak, dan ini terjadi, dan ana baru tahu pengikutnya itu udah banyak sampai 400-an tahun 2000. Tahun 2000 berapaan gitu Pak, bukan sebelum zaman pandemi. 400 orang sampai Lampung juga udah ada. Itu Pak, ana kesalnya Masya Allah, betul-betul kesal. Ini orang memang ya pengen pamor gitu loh. Pengen dia itu apa? Diangkat jadi pemimpin. Tapi ngawur gitu loh. Nyasar, nggak ada ilmu, nggak ada apa-apa. Coba Pak, tanyakan ke dia, gimana cara haji? Yakin nol besar?
nol besar nggak bakal bisa apa? Nunjukkan gimana cara haji dan umrah. Apalagi perkara-perkara yang lain. Itu kata para ulama. Dan ingat, wajibnya haji manistata'a ilaihi sabila, yang mampu ke sana. Kalau tak mampu maka tak wajib. Makanya nggak perlu ada arisan haji. Antum berangkat haji tapi atas talangan dana orang yang lain, nggak usah. Ini membebankan diri. Nabung haji bagus, tapi arisan haji maka jangan. Karena antum berangkat haji pakai uang orang lain. Iya, kalau antum nggak meninggal di tengah arisan apa? Meninggal. Siapa yang wajib bayar? Ahli waris. Iya, kalau ahli warisnya bertakwa. Kalau nggak bertakwa, kasihan anggota arisan yang lain. Maka kata para ulama, haji itu untuk orang yang mampu. Tapi kalau haji berhutang, enggak perlu. Jangan. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan sampai kita ini banyak hutang. Lah nggak usah lah Pak, Masya Allah. 2 dinar saja. Berapa? 2 dinar. Ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW meninggal. Ternyata dia ada hutang berapa dinar? 2 dinar. Apa kata Rasul? Sallu ala sahibikum. Kalian yang sholat untuk sahabat kalian, aku nggak mau sholat. Itu 2 dinar. Tadi kita katakan, Pak, 1 dinar 4 gram emas. Berarti 4 kali 2 berapa? 8 juta. 2 dinar 8 juta. Haji berapa juta? Mungkin sampai 30-an juta atau berapaan juta, kan kayak gitu. 2 dinar saja. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW ketika Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, huma alayya, wahai Rasul, 2 dinar aku yang bayar, sholatlah jadi imam untuk kami untuk jenazah ini. Akhirnya Rasul mau, karena ada yang nanggung hutang tadi. Selang beberapa hari Abu Qatadah lupa bayar. Akhirnya apa kata Rasul? Ya Aba Qatadah, ma sana'atid dinaran. Wahai Abu Qatadah, gimana kabar 2 dinar kemarin? Beberapa hari yang lalu. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku lupa, sekarang aku bayar. Dicarilah orangnya, dibayar hutang dia, lunas. Balik lagi kepada Rasul kita Muhammad SAW. Apa kata Rasul? Al-an baradat alaihi juluduhu. Sekaranglah baru ini kulitnya adem, dingin. Berarti sebelumnya apa? Disiksa. Itu gara-gara hutang 2 dinar. Gimana kalau sampai puluhan juta dan bahkan berjuta-juta? Maka kita nggak hati-hati, apalagi ahli warisnya nggak punya harta, dibebankan gara-gara mayit tadi. Bahaya bukan? Bahaya. Makanya yang wajib haji untuk yang mampu. Yang tak mampu tidak wajib. Orang sudah tua tapi punya harta, wajib dia? Wajib, tapi bisa dikasihkan untuk istilah dibadalkan. Haji apa? Badal. Digantikan. Tapi pakai uang dia. Fadhal antum akhi, antum berangkat. Nanti ana yang bayar, antum silakan haji atas nama ana. Dan ini Nabi kita Muhammad SAW pernah mensyariatkan itu dan boleh. Nggak ada masalah sama sekali. Apa? Badal haji. Tidak ada masalah sama sekali. Orang jasadnya jasad orang, raganya raga orang, tapi fulusnya pakai fulus kita. Itu boleh. Jadi niat jasa ini, Pak, Masya Allah. Orang yang menghajikan niatnya untuk siapa? Untuk orang tadi. Dan ini pernah kejadian ketika ada salah seorang sahabat Nabi kita misalnya meninggal. Kawannya haji. Dan dia mengatakan labbaik Allahumma an syubrumah. Labbaik Allahumma an syubrumah. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi dengan engkau. Atas nama siapa? Syubrumah. Rasulullah, siapa Syubrumah? Udah meninggal. Apa kata Rasul kita SAW? Apakah engkau sudah menghajikan diri engkau? La ya Rasulullah, enggak wahai Rasul. Maka apa kata Rasul kita SAW? Hujja an nafsik, thumma hujja an ghairik. Hajikan dulu pertama kali untuk apa? Diri engkau. Kalau engkau sudah haji sekali, maka silakan haji untuk orang lain, badal haji. Berarti ada nggak badal haji? Ada. Nah, kalau orang nggak mampu, dia udah pincang dan sebagainya, dia bisa ngasih orang fulus, orang yang berangkat. Kalau mau murah jangan dari Indonesia. Sekarang tuh udah banyak kok Pak badal haji yang murah. Cari kawan-kawan yang di Saudi sana. Jangan sembarangan Pak antum cari. Cari orang bertakwa.
Sekarang banyak kawan-kawan anak Pak, Masya Allah, yang di Universitas Islam Madinah, di Jamiah Islamiyah, ya buka jasa itu. Dan beliau beberapa kali ya kita bantu seperti itu. Ada beberapa nama yang anda sebut, akhi, fulan, antum bisa berangkat, bisa, faddal. Sekian harga dia. Jadi ya sudah, untuk bantu saja. Karena memang kalau nggak bertakwa, Pak, itu yang bahaya. Nanti takutnya dia itu asal-asal, nanti takutnya satu orang nih raganya satu, tapi yang dihajikan banyak, dikumpulkan nama-namanya Pak, yang bayar ke dia banyak. Ini nggak bertakwa nih Pak, fulus saja pikirnya. Yang penting dapat fulus, dapat duit, hidup mulus. Kata dia, yang penting harus ada fulus nih. Jadi 10 orang satu raga. Labbaik Allahumma an cupru ma an jaba. Orang udah bayar semua, ujung-ujungnya nggak sah. Harus orang bertakwa. Antum cari orang bagus, orang yang dia ini amanah, maka silakan hajikan. Nah, itu untuk orang yang mampu. Kalau nggak mampu ya maka jangan. Contohnya juga perempuan nggak ada suami, mahram tidak ada, sama sekali tidak ada mahram, dan juga belum nikah. Nggak ada suami dia, nggak ada yang bisa nemenin dia berangkat apa? Haji. Maka di sini dia ini bukan termasuk orang-orang man istata'a ilaihi sabila. Dia bukan termasuk orang yang mampu untuk menuju apa? Ka'bah haji. Nggak mampu dia. Kenapa? Karena syarat wanita untuk safar harus ada mahram atau suami. Karena hadis Nabi jelas, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin aw laila. Tidak halal bagi seorang muslimah yang beriman kepada Allah SWT untuk safar apa? Selama 1 hari atau 1 malam. Tidak boleh safar. Ini yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bissawab. Kemudian haji yang perlu kita ketahui itu selama kita hidup, dalam umur kita, berapa kali yang wajib? Cuman sekali. Yang selebihnya maka sunnah. Dan ini pernah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayyuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian semua untuk haji. Fahujju, hajilah kalian semua. Maka hukum haji apa? Wajib, perintah Allah SWT. Tiba-tiba ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afi kulli am. Wahai Rasul, apakah tiap tahun kami ini haji? Apa kata Rasul? Lau qultu na'am. Seandainya aku katakan iya tiap tahun, maka bakal wajib tiap tahun kalian haji. Makanya Pak, kata para ulama, jangan bertanya dengan cara berlebihan. Kalau sudah dikatakan wajib haji, jangan tanya lagi. Ini namanya tanattu, berlebihan. Banyak tanya suatu hal yang nggak bermanfaat. Nggak boleh dalam Islam. Kalau udah dikatakan haji, berarti wajib nggak hukum haji? Wajib. Nggak usah tanya setiap tahun nggak atau apa nggak dan sebagainya. Udah nggak usah. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, binasa gara-gara apa? Banyak tanya. Bani Israel banyak tanya apa? Apa kata Nabi kita SAW? Innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu banyak yang binasa gara-gara apa? Kathratu masailihim waqtilafum ala anbiya'ihim. Banyak tanya, udah banyak tanya diselisihin lagi. Antum nanya sama Ustaz, Ustaz apa hukum ini? Haram. Ustaz masa haram? Udah nanya nyelisihin. Ngerti nggak Pak? Ini dia kathratu masailihim, banyak nanya, udah dapat jawaban, ikhtilafum ala anbiya'ihim, diselisihin nabinya. Ini Bani Israel nih Pak. Makanya jangan banyak tanya. Antum banyak tanya bagus, tapi bukan untuk berlebihan. Tanattu ini tidak boleh Pak. Tanattu dalam beragama itu berlebihan dalam agama nggak boleh. Kenapa? Antum tahu Pak, Bani Israel ketika Nabi Musa mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk nyembelih apa? Baqarah, sapi betina. Apa kata dia? Orang-orang Bani Israel mengatakan ud'u lana rabbak. Panggilkanlah Rabb engkau wahai Musa. Jelaskan kepada kami sapi seperti apa. Dijelaskan, innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Sapinya yang enggak terlalu tua dan enggak terlalu muda. Awanun baina dzalik, tengah-tengah. Pak, awalnya semua sapi bisa, yang kecil boleh, yang tua boleh. Gara-gara nanya akhirnya
persempit, ya enggak? Bukan yang tua, bukan yang muda. Padahal kalau dia langsung nyembelih yang tua sah enggak? Sah. Tapi karena banyak nanya, akhirnya yang cuman tengah-tengah, umur yang tengah-tengah, bukan yang tua, bukan yang muda. Nanya lagi. Apa kata dia? Malaunuha, kata Bani Israel. Warnanya warna apa? Padahal Pak mau warna hitam, fadhal. Warna putih juga silahkan. Warna coklat juga bisa. Sampai pun kalau ada sapi pink, fadhal. Kenapa? Karena yang penting sapi. Tapi nanya malaunuha, warnanya warna apa? Akhirnya dijelaskan oleh Nabi Musa. Apa? Warna sofra faqi'ul launuha tasurun nadirin. Sofra ini warna kuning. Warna kuning tuh tua. Apa? Semakin nyempit bukan? Semakin nyempit. Masih nanya lagi. Nanya apa Bani Israel? Apa hakikat sapi ya Allah Pak Mahi? Udah tahu sapi ya sapi, masih nanya lagi gimana sih hakikat sapi? Dijelaskan lagi. Yang disembelih itu apa kata Nabi Musa? La dzalulun tuthirul ardha. Bukan sapi yang pengembala, pembajak apa? Sawah, pembajak tanah, bukan. Wah, Pak, tambah sempit bukan? Tambah sempit. Terus apa kata Nabi Musa? Wala taskil harth. Dan bukan sapi yang digunakan untuk nyiram tanaman. Kalau zaman dulu Pak, sawah itu mereka itu nyiramnya bukan pakai sanyu kayak mesin tuh bukan, Pak. Tapi pakai keledai, pakai sapi dibawa, gentong dibolongin, diisi air, nanti dia kan ada air jalan, nah pakai itu. Bukan yang sapi untuk nyiram tanaman. Musallama, nggak boleh cacat. Bayangkan Pak, tambah sempit bukan? Nggak boleh tanduknya lepas dan sebagainya. Musallamatun la syiyata fiha. Dia selamat, nggak ada cacatnya, dan nggak boleh belang. Aslinya Pak, kalau belang ada hitam sama putih sah bukan? Sah. Akhirnya apa kata Allah? Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir mereka nggak kerjakan perintah Allah. Kenapa? Susah nyari sapi. Sapi mana lagi kan gitu? Harus sapi yang kuning tua. Susah Pak. Aslinya mungkin di sana tuh banyak yang di sana tuh Pak. Ya mungkin sapinya ya hitam atau sapi yang susu seperti itu kan Pak. Nyusahin diri sendiri. Nah kita juga jangan. Nah kalau seandainya ustadznya udah jelaskan hukumnya satu hukum, maka jangan banyak tanya. Ini tanatuk dalam beragama nggak boleh, dan juga berlebihan dalam bertanya. Ustadz, kalau orang sholat di atas Ka'bah, kiblatnya kemana? Kemana kiblatnya? Sholat di atas Ka'bah, ke barat, ke timur, kemana? Ini berlebihan. Berlebihan bertanya. Jangan. Ini sesuatu hal yang yang istilahnya kurang fungsi untuk ditanyakan, jangan ditanya. Ada juga orang nanya kan, ketika salah seorang ulama mengatakan bahwasanya iblis ini ada keturunan. Ditanya, berarti ada istrinya? Ada. Iblis ada nggak istrinya? Ada. Ditanya lagi, siapa nama istrinya? Apa kata syekhnya? Saya nggak hadir walimahannya. Kacau nggak itu? Nggak butuh tahu istri iblis. Nama istri apa? Iblis. Yang penting dia ada keturunannya. Dia mau zina si iblis tadi, atau dia mau nikah, ya terserah. Bukan urusan kita. Yang penting kita tahu bahwasanya dia ada dzurriyyah. Dzurriyyah ini apa? Keturunan. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah ini jadi jangan berlebihan dalam bertanya. Sama kayak tadi haji tadi, kata Nabi kita Muhammad SAW, seandainya lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku katakan iya tiap tahun, wajib hukum untuk kalian. Maka ini kita jangan berlebihan bertanya. Banyak loh Pak hukum-hukum, ada pertanyaan-pertanyaan agama yang nggak perlu tanya maka ditanya. Itu terjadi. Nah orang Bani Israel itu banyak tanya. Tapi kalau memang mau tahu, tanya sebanyak-banyaknya Pak. Jangan nggak bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Harus tanyakan. Kalau antum memang nggak tahu, tanyakan, jangan malu. Kenapa Ibnu Abbas ditanya? Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, gimana kau bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali? Apa kata Ibnu Abbas? Bilisanin sa'ul wa qalbin akul. Aku dapatkan ilmu dengan lisan yang apa? Banyak bertanya. Wa qalbin akul, dan hati yang
berfikir. Jadi antum berfikir pakai hati atau pakai otak? Anak ulangi. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas ditanya, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, gimana kau bisa mendapatkan ilmu yang banyak? Gimana kau bisa mendapatkan ilmu yang banyak?" Apa kata Ibnu Abbas? Bilisanin Saul, dengan lisan yang bertanya, wa qalbin akul, dan jantung yang berakal, berfikir. Antum berfikir pakai jantung, pakai kolbu, atau pakai otak? Hah? Otak atau kolbu? Allah tidak pernah firmankan dalam Al-Qur'an Karim berfikir pakai otak, tidak pernah. Allah firmankan berfikir pakai apa? Kolbu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak dipakai untuk berfikir. Ngerti enggak, Pak? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka tadabbur Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati mereka sudah dikunci? Jadi tadabbur pakai hati, pakai jantung, atau pakai otak? Jantung apa pakai otak? Qalbun. Pak, anda ambil contoh antum. Orang yang tidak waras, ada nggak otak mereka? Ada. Tapi kenapa mereka nggak bisa berpikir? Hati mereka rusak. Antum ketakutan, yang debar kuat, otak antum goyang, atau jantung yang goyang? Jantung atau otak? Jantung. Akhirnya antum nggak bisa berpikir fokus. Orang, Pak, kalau udah ketakutan, jantung dia. Jadi nggak bisa berpikir fokus. Kena ganggu jin, syaitan, mereka itu, Pak, mainnya di otak atau mainnya di jantung? Jantung, peredaran darah. Makanya kata para ulama, kita berpikir tidak pakai apa? Otak. Anjing ada nggak otaknya? Ada, tapi nggak ada hati. Mereka nggak pakai, Pak. Allah nggak kasihkan di jantung mereka ruh untuk berpikir. Otak mereka ada. Ngerti nggak, Pak, sampai sini? Makanya, Pak, sepinter-pinternya orang pinter, Masya Allah, sampai S3 di luar negeri, kenapa masih korupsi? Ada nggak otak mereka? IQ pintar, tapi hati mereka yang rusak. Akhirnya nggak bisa mikir, korupsi. Kalau mereka hati mereka bersih, Pak, orang miskin yang nggak punya IQ pun mau nggak dia nyuri uang orang? Nggak mau, karena dia hatinya bersih. Ngerti nggak, Pak, sampai sini? Maka berpikir, betul nggak kata Ibnu Abbas, berpikir pakai apa? Kalbu. Kalbu nih, Pak, disebutkan kalbu bukan hati, tapi apa? Jantung. Karena orang Indonesia udah salah arti dari awal. Mereka menerjemahkan kalbu dengan hati. Kalau hati namanya kabid, Pak. Tapi kalbu namanya jantung. Tapi sekarang itu karena bahasa kita udah salah arti dari awal, mereka menerjemahkan itu hati, harusnya jantung. Jadi, Pak, maksud kalau Anda ngomong hati itu bukan hati tapi jantung. Ini macam orang, Mbak, Masya Allah. Oh ya, orang Palembang lah sih misal. HP antum mana? Dak kate. HP antum mana? Idak kate. Pak, kate apa? Artinya apa? Tidak ada. Idak kate berarti ada. Gitu. HP antum mana? Idak kate. Padahal harusnya antum ngomong apa? Kati. Betul nggak? Nah, Anda bukan orang Palembang nih. Aslinya nggak ada tuh apa bahasa wong dusunnya? Kati kan? Kenapa ditambah idak? Karena salah penggunaan dari awal. Ya, betul nggak, Pak Ana? Ya kan? Sama kalbu hati juga seperti itu. Orang ini acuh dengan santrinya, bukan ustadz. Orang ini acuh dengan anaknya. Gimana fulan? Kok acuh sekali sama anaknya? Betul atau nggak betul? Fulan ini gimana? Dia ini acuh sama anaknya, nggak perhatian sama anaknya. Betul atau salah? Salah. Acuh apa artinya? Peduli. Tapi masyarakat kita banyak menerjemahkan acuh dengan tidak peduli. Jadi salah penerjemahan dari awal banyak loh, Pak.
yang seperti itu? Banyak bukan? Banyak. Nah, sama qalb aslinya dari awal tuh jantung. Cuman karena udah berlalu lama, mungkin 20 tahun lagi Pak Acuh nanti bukan untuk peduli artinya, tapi tak peduli mungkin 100 tahun berikutnya. Karena udah salah dari awal. Maka itu kata para ulama, namullah alam bisawab. Kok sampai situ kita? Oh, berpikir. Berpikir pakai apa? Jantung. Jadi wallah alam, Pak. Anak lebih condong kepada para ulama yang mengatakan antum cek semua ayat Quran, Pak. Semua ayat Quran mengatakan berpikir pakai apa? Jantung, bukan pakai hati. Dan udah ana sampaikan banyak sekali dalam masalah hal ini. Na'am, Pak. Allah alam bisawab. Ana ini ada janji sama santri nggak bisa cepat gara-gara santrinya lagi UTS. Lagi ujian tengah semester. Jadi mereka harus belajar untuk besok. Ana tuh kemarin udah sampaikan jam 8 maksimal. Sekarang udah 8 kurang 5. Insya Allah kita masuk ke pembahasan iman pada pertemuan berikutnya. Fadl Pak, kalau ada pertanyaan kita ambil waktunya sebisa mungkin. Nah, fadl akhi. Memberi seorang pengamen hukumnya enggak boleh. Kalau dia ini ngamennya pakai apa? Pakai musik, maka enggak boleh. Kenapa? Karena musik hukumnya haram. Sedangkan kita enggak boleh tolong-menolong dari atas keharaman. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah kalian di atas apa? Kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan bantu-membantu bahu-membahu di atas apa? Kemaksiatan dan dosa. Jadi enggak boleh. Kalau pengamen, kalau ana sampai sekarang enggak pernah ngasih pengamen. Tapi kalau minta-minta kasih enggak? Kasih kalau mampu. Kasih. Na'am, wallahu alam bisawab. Maksud dari berdakwah dengan hikmah kepada orang tua itu seperti apa ya Ustaz? Ya dakwah dengan lembut. Allah berfirman, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau berdakwah dengan hati yang bengis dan juga apa? Sikap yang kasar, lan faddu min haulik, maka mereka akan kabur dari engkau. Orang tua, Pak, apalagi orang tua yang mereka ini merasa lebih lama hidup. Udah tahu asam garam kehidupan. Gitu kan kata mereka, kamu ini masih bau kencur. Naam, sahih. Nah, kita ini harus sabar dan harus hikmah untuk mendakwahkan orang tua. Ada sebagian orang nih baru ngaji mengatakan, "Abi ini bapak ini enggak tahu, ini hukumnya haram, enggak boleh. Bapak ini jahil dan sebagainya tentang agama." Itu ada loh. Dan anak pernah ditanya tentang hal ini di kajian waktu itu. Akhirnya apa kata dia, boleh enggak kita ucapkan orang tua kita jahil? Maka anak mengatakan itu menyakiti hati orang tua, hukumnya haram. Tugas kita cuman menyampaikan. Orang tua nerima atau enggak terima urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita dakwah dengan hikmah, bukan target kita orang tua nerima hidayah atau bukan. Makanya Pak, kalau dikatakan orang tua kita jahil, ya memang jahil. Sebabnya kenapa orang tua kita jahil? Ya kita. Loh, ada hadis Nabi loh, Pak, mengatakan al-waladu majhalatun. Anak itu penyebab jahilnya orang tua. Al-walad apa? Majhalah. Anak itu sebab jahilnya orang tua. Lah iya, kita Pak enak duduk di bangku sekolah dari SD sampai SMA, orang tua nggak duduk lagi. Ngapain mereka? Nyari duit. Jahil jadinya. Taunya nakok. Taunya kenal karet, nggak tahu kenal ilmu agama. Karena sibuk dengan apa? Nyari nafkah. Wajar orang tua kita jahil. Makanya kalau seandainya kita mengatakan jahil, ya sebabnya kenapa orang tua kita jahil? Gara-gara kita. Makanya sebelum kita mengatakan itu kepada orang tua, harusnya berpikir panjang. Ada sampai ketika anak sampaikan itu, Pak, ikhwan tuh nangis langsung. Di tempat langsung, waktu anak di satu kota, Pak, kajian. Jadi memang kita perlu tahu anaklah penyebab orang tua kita jahil. Kita Pak, biar hikmah dakwah, biar hikmah. Apalagi kayak macam orang tua, kita harus tanamkan dalam jiwa kita bahwasanya target dakwah itu bukan hidayah kita, penyampaian kita diterima atau bukan itu.
Target dakwah cukup menyampaikan dengan cara yang baik, selesai. Dia nerima nggak nerima, yang jelas hujah kita udah kita sampaikan, tugas kita udah terlepas beban kita, yang penting terus kita sampaikan, selesai. Nggak nerima, nggak ada masalah. Yang penting tugas kita udah selesai sampai situ saja. Pak, kalau seandainya target dakwah adalah kita itu diterima dakwah kita, niscaya orang yang paling gagal berdakwah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ternyata Nabi Nuh adalah nabi yang salah satunya termasuk orang paling berhasil berdakwah. Kenapa? Saking lamanya Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun. Yang penting sampaikan dakwah dengan cara yang paling baik, semua hitungannya pahala. Jadi pahala dakwah itu menyampaikan dengan cara yang baik, bukan dakwah kita diterima. Cukup sampai situ saja yang perlu kita ketahui, target dakwah. Ana yakin Pak, kita insya Allah nggak bakal kesal kalau dakwah kita ditolak, dakwah kita diusir, nggak bakal kesal. Kenapa? Karena tugas kita sudah selesai. Itu yang perlu kita ketahui. Apalagi Pak, biasanya orang tua tuh juga bakal nyari kok. Anak yakin orang tua kita tuh bakal nyari kebenaran tuh yang mana tuh bakal. Yang penting pelan-pelan aja kita. Insya Allah mereka akan nerima hidayah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadl yang lain silahkan. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis dahulu, nah. Nah, taib. Caranya kalau seandainya ada orang kita itu hutang berbisnis sama orang lain dan kita mau bayar hutang yang nggak tahu lagi dia di mana, maka kita bayar hutangnya dengan ahli waris. Ada nggak kira-kira ahli warisnya? Atau keluarga dia, anaknya? Kalau ada anaknya kita kasih anaknya. Ada ahli warisnya kita kasih ahli warisnya. Kalau udah meninggal kita kasih ahli waris. Taib. Gimana kalau ahli warisnya pun udah pindah? Anak-anaknya udah nggak tahu lagi di mana dan sebagainya, maka kata para ulama kita bersedekah atas nama orang tersebut, bukan atas nama kita, atas nama orang tersebut. Jadi semisal namanya Abdullah, ya antum masukkan kota infak ini memang untuk Abdullah, atas nama Abdullah. Jadi seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau memang udah nggak ketemu lagi, caranya dengan sedekah atas nama apa? Orang tersebut. Nah, wallahu alam bishawab. Fadhil yang lain silahkan. Bayar hutang? Maksudnya? Ada hutangnya? Nah, tetap ada kewajiban. Kenapa? Siapa tahu dia udah bertobat dari maksiatnya. Maka tetap hutang itu tetap dibayar. Tidak ada pengaruhnya. Sama kayak hutang riba. Wajib nggak dibayar hutang riba? Wajib. Walaupun hutang riba. Jangan kita mengatakan, oh ini kan riba, sistemnya sistem riba, maka Anda nggak bayar zakat lagi. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan hal seperti itu. Kalau dia berhutang, maka wajib bayar. Walaupun di atas maksiat, di atas transaksi riba, tetap dibayar. Harus dibayar, nggak boleh kabur, nggak boleh. Sama, dulu hutangnya untuk maksiat, maka tetap kita bayar. Siapa tahu dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu alam bishawab. Jadi seperti itu. Membadalkan boleh. Yang penting kita sudah haji. Nah, yang penting kita sudah haji, maka kita boleh membadalkan orang tua kita. Tapi kalau kita seandainya juga uangnya istilahnya nggak terlalu banyak, saran Anda Pak, bisa kontak orang-orang yang di Madinah. Itu lebih murah biasanya. Karena mereka keberangkatannya langsung dari Madinah, nggak perlu ongkos apa? Pesawat lagi. Itu biasanya lebih murah. Kalau antum ini, Anda bukannya transaksi ya, Anda menunjukkan kepada kebaikan saja. Antum cek saja di Instagram Suara Madinah. Itu insya Allah orangnya amanah. Itu beliau ini S2 di Madinah. Cek saja, hubunginlah beliau. Dan setahu Anda memang jauh sekali Pak biaya untuk lebih murah seperti itu. Nah, ala kulli hal, kalau kita memang uangnya terbatas, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Jadi seperti itu Pak. Nah, sudah ya. Taib. Ana takutnya. Nah, fadl Pak silakan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Apa hadisnya? Nah. Iya. Nah. Nah. Keluar dari Islam. Nah. Kafir di sini keluar dari agama Islam, dan ini ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, dan tidak ada khilaf. Orang yang mengatakan tidak wajib syahadat, orang yang mengatakan tidak wajib sholat 5 waktu, orang yang mengatakan tidak wajib zakat, orang yang mengatakan tidak wajib puasa Ramadan, dan orang yang mengatakan tidak wajib haji, maka mereka ini kafir dengan ijma' para ulama dari zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW sampai zamannya madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Hanabilah, Imam Ahmad ibn Hanbal, sampai madhab kita sekarang. Ulama tidak ada yang berselisih pendapat. Orang yang mengingkari rukun sholat, rukun iman, rukun Islam, maka dia ini kafir, dan itu ijma' para ulama. Jadi dia keluar murtad dari agama Islam. Walaupun satu saja, walaupun puasa saja, dia mengatakan yang lain, rukun Islam yang lain wajib kecuali puasa tak wajib, kafir. Dia mengatakan zakat, karena memang ketika itu orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar, gara-gara mereka ini mengatakan tidak wajib bayar zakat. Mereka puasa, mereka sholat, maka mereka sholat, haji, mereka haji. Tapi bermasalahnya mereka mengatakan bahwasanya zakat tidak wajib. Maka ini langsung kafir kata para ulama, dan hukumnya ijma'. Ijma' ini kesepakatan para ulama, dan tidak ada khilaf sama sekali di situ. Nah, wallahu alam bissawab. Satu lagi kalau ada, fadhal. Nah, fadhal. Nah. Boleh. Antum sudah haji? Oh, enggak boleh. Double, enggak bisa. Enggak bisa. Double haji enggak boleh. Kita mau badalkan haji untuk orang tua, sedangkan kita belum haji, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Kita pertama harus haji terlebih dahulu. Harus apa? Haji terlebih dahulu. Ini sebagaimana sahabat Nabi mengatakan, labbaik Allahumma an syubrumah. Ya Allah, aku penuhi panggilan engkau, tapi atas nama siapa? Syubrumah. Ternyata Rasul tanya, udah haji belum? Dia jawab apa? Belum. Maka apa kata Rasul? Hujja an nafsik, thumma hujja an ghairik. Haji dulu untuk engkau, baru haji untuk orang lain. Nah, yang kedua, kalau dia udah haji sekali, yang kedua pun tidak boleh haji untuk dia sama haji untuk orang lain, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan pertama haji untuk diri sendiri, yang kedua haji untuk orang lain, cuma satu saja. Ngerti nggak? Berarti nggak. Kalau seandainya boleh, harusnya Nabi mengatakan thumma hujja an nafsik wa an syubrumah. Kemudian hajilah untuk diri engkau dan juga untuk syubrumah. Ternyata nggak boleh juga. Jadi yang pertama juga untuk sendiri, yang kemudian yang kedua juga untuk sendiri, itu badal haji. Jadi seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini kita tutup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada rukun iman yang berikutnya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.